Halo, selamat pagi. Shalom, salam sehat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ice Pombio Bedona, kelas C, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membagikan materi tentang agresi. Apa itu agresi? Agresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, penyerangan negara terhadap negara lain. Serangan. Yang kedua, perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang diarahkan kepada makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, perbuatan bermusuhan yang bersifat penyerangan fisik terhadap makhluk hidup lainnya. Psikologi pun mendefinisikan agresi sebagai bentuk perilaku yang diarahkan dengan tujuan menyakiti atau melukai makhluk hidup lainnya yang termotivasi untuk menghindari perilaku tersebut atau perbuatan tersebut. Baron dan Ricardos 1994. Ada 4 kriteria agresi Gill. Yang pertama, ini adalah tindakan. Yang kedua, ini melibatkan bahaya atau cedera. Yang ketiga, hal ini diarahkan organisme hidup atau makhluk hidup. Yang keempat, ini melibatkan niat. Contohnya saja, memukul seseorang sebelum memukul dia sudah ada niat adalah tindakan agresif. Begitu pula dengan mempermalukan seseorang atau mengatakan sesuatu yang membuatnya tersakiti atau membuat dia tersakiti atau lewat perkataan atau tindakan kita terhadap orang tersebut. Agresi didefinisikan sebagai perilaku yang diarahkan sengaja menyakiti atau melukai makhluk hidup lainnya. Psikologi membedakan dua jenis agresi. Hussman dan Silva 1984. Agresi bermusuhan atau reaktif. Yang kedua, agresi instrumental. Apa itu kedua jenis itu? Mari kita lihat. Agresi bermusuhan atau reaktif, yang tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan cedera atau bahaya psikologi pada orang lain. Sedangkan agresi instrumental terjadi dalam upaya beberapa tujuan yang tentunya tidak agresif atau tidak agresif. Misalnya, ketika seorang petinju mendaratkan pukulan kuat untuk kepala lawannya, cedera atau kerusakan biasanya ditimbulkannya pukulan itu akibat pukulan yang dilayangkan orang itu kepada lawannya. Namun, biasanya tindakan seperti itu adalah contoh dari agresi instrumental karena tujuan utama petinju adalah untuk memenangkan pertarungan dan dengan menimbulkan kerugian pada lawannya. Jika petinju sengaja mengikat lawannya pada tali ring dan sengaja untuk menghukum dia dengan pukulan ke arah tubuh yang dilarang saat pertandingan, adalah tindakan agresi bermusuhan atau reaktif karena disengaja memukul bagian tubuh lawannya karena mungkin ada dendam atau suatu tindakan di masa lalu yang membuatnya meluapkannya melalui pukulannya kepada lawannya. Namun kebanyakan agresi dalam olahraga adalah instrumental. Dalam agresi bermusuhan, tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan cedera atau kerusakan psikologi orang lain. Sedangkan agresi instrumental terjadi dalam upaya beberapa tujuan yang tentunya tidak agresif atau tidak agresif. Penyebab agresi. Psikologi memiliki 4 teori penting mengenai penyebab agresi. Apa-apa itu? Yang pertama, teori naluri.
Yang kedua, teori frustasi agresi. Yang ketiga, teori belajar sosial. Yang keempat, frustasi agresi revisi. Apa itu teori-teori itu? Mari kita lihat satu-satu. Teori naluri. Menurut teori naluri, orang memiliki naluri bahwa untuk menjadi agresi yang terbentuk sampai mau tidak mau harus diungkapkan. Naluri dapat diekspresikan secara langsung melalui serangan terhadap makhluk hidup lainnya. Yang kedua, teori frustasi agresi. Kadang-kadang disebut teori drive. Menyatakan agresi merupakan hasil langsung dari frustasi yang terjadi karena penyumbatan tujuan atau kegagalan. Hipotesis pada awalnya masuk akal intuitif psikologi karena tindakan agresif ketika orang frustasi, namun dipandang ini memiliki sedikit dukungan pada saat ini. Penelitian dan pengalaman berulang kali menunjukkan bahwa orang sering menghadapi frustasi mereka atau menyatakan dengan cara yang tidak agresif. Misalnya orang frustasi itu menyatakan frustasinya biasanya tidak agresif, biasanya juga agresif. Yang ketiga, teori frustasi. Teori frustasi agresi yang menyatakan bahwa frustasi selalu menyebabkan agresi, umumnya ditolak pada saat ini. Yang ketiga, teori belajar sosial. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa agresi adalah sebuah perilaku di mana orang belajar melalui pengamatan orang lain yang memodelkan perilaku tertentu, diikuti dengan menerima penguatan untuk memamerkan tindakan serupa. Psikologi Albert Bandura 1973 menemukan bahwa anak-anak yang menonton model dewasa melakukan tindakan kekerasan mengulang tindakan-tindakan agresi serupa. Efek pemodelan memperkuat untuk menyalin tindakan model dewasa. Memperkuat tindakan itu bahwa anak-anak berpikir bahwa wah, orang dewasa aja bisa, kenapa saya tidak? Yang teori belajar sosial yang menjelaskan agresi sebagai perilaku belajar melalui pengamatan pada orang lain dan kemudian memiliki perilaku serupa, memiliki dukungan ilmiah yang cukup. Yang terakhir, yang keempat, teori frustasi agresi revisi. Sebuah teori frustasi agresi revisi menggabungkan teori menimbulkan teori atau menggabungkan potensi unsur asli frustasi agresi dengan teori belajar sosial. Menurut pandangan teori ini, meskipun frustasi tidak selalu mengakibatkan agresi, mengingat sejenis agresi dengan meningkatkan gairah dan kemarahan. Berkovits 1965, 1969, 1993, Baron dan Ricardos 1994. Namun, meningkatkan gairah dan kemarahan mengakibatkan agresi hanya ketika isyarat belajar sosial agresi dalam situasi tertentu. Jika isyarat belajar sosial sinyal bahwa agresi adalah tindakan pantas, tidak akan menghasilkan agresi. Teori revisi frustasi agresi saat ini adalah salah satu teori agresi yang paling populer. Terima kasih. Apabila ada salah dalam kata saya mohon maaf. Semoga materi ini
bisa membantu kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tetap lakukan 3M, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Salam sehat.